Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, Robi'ah adalah sang tokoh sufi perempuan yang mengajarkan hakikat cinta kepada Ilahi tanpa pamrih atas pahala, surga atau penyelamatan dari adab neraka. Robi'ah Al-Adawiyah bernama lengkap Robi'ah binti Ismail Al-Adawiyah, tokoh sufi wanita yang dijuluki Sayyidatul Iskil Ilahi, wanita yang syahid oleh kerinduan Ilahi. Wanita ini lahir dan wafat di Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah. Ulama sufi yang dijuluki sang ratu cinta itu lahir dalam kemiskinan yang sangat. Dikisahkan tak ada kain untuk menyelimuti dirinya, tak ada minyak setetes pun untuk pemoles pusarnya, tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Beliau adalah putri keempat, maka disebutlah Robi'ah. Sang ayah waktu itu sangat sedih memikirkan hal ini. Mau pinjam ataupun minta sudah menjadi pantangan bagi dirinya. Semuanya digantungkan kepada Allah. Dalam kesedihan ia bermimpi bertemu sang Nabi yang menghibur hati. Nabi bersabda di dalam mimpinya, "Temuilah Gubernur Basrah dan katakanlah, setiap malam engkau kirimkan sholawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin di waktu malam Jumat dan engkau lupa mengerjakannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh dengan halal." Gubernur pun memberikan apa yang dikehendaki oleh Nabi, ditambah dengan 2000 dinar bagi sedekah orang miskin. Cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Robi'ah. Sampai keadaan berbicara lain, bencana kelaparan melanda Basrah. Seorang penjahat menculik Robi'ah untuk kemudian dijual di pasar budak dengan harga 6 dirham. Majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang sangat berat kepada Robi'ah. Siang hari Robi'ah bekerja sambil berpuasa, malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan muwajjahah dengan Robnya. Kedekatan beralih menuju keakraban. Keakraban membawanya kepada kerinduan, dan kerinduan telah mengantarkannya pada cinta pada Tuhannya. Aku adalah miliknya, aku hidup di bawah naungannya. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya. Aku telah mengenalnya sebab aku menghayatinya. Kemudian Robi'ah dibebaskan. Di suatu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun berjalan ke belakang rumah, memeriksa sekelilingnya, memeriksa kunci-kunci rumahnya. Dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Robi'ah tinggal, kekagetannya membuat ia sendiri gugup. Lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana. Bagaimana tidak, ketika ia melongokkan kepalanya ke dalam ruang tempat Robi'ah beristirahat, ia sedang melihat Robi'ah menjalankan sholat, dan di atasnya tempat cahaya yang terang benderang, bukan lampu, sebab cahaya itu tidak bergantung kepada suatu apapun. Esok harinya Robi'ah dipanggil oleh majikannya menyampaikan keinginannya. Ia membebaskan Robi'ah sebagai budak. Kini Robi'ah merdeka, meski sang majikan berharap Robi'ah mau untuk tinggal di rumahnya, tapi ia memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar. Dan lalu kemudian si Robi'ah, ia menemukan sebuah gua di pinggir desa. Kemudian tinggallah ia di sana. Suatu hari di musim semi, Robi'ah memasuki tempat tinggalnya. Kemudian
Kemudian ia menemukan sebuah gua di pinggir desa. Tinggallah Robiah di sana. Suatu hari di musim semi, Robiah memasuki tempat tinggalnya. Kemudian ia melongok keluar sebab pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta. Lebih baik engkaulah yang masuk kemari dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asik Sang Pencipta, sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya," sahut Robiah dari dalam. Kemudian Sang Robiah bertemu pencuri. Suatu malam, sebab terlalu letih, Robiah tertidur. Seorang maling menyelusup masuk ke dalam rumahnya dan mencuri cadarnya. Tetapi kemudian cadar diletakkan, pintu keluar terlihat, cadar di bawah, pintu keluar tak terlihat lagi. Terdengarlah suara, "Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Robiah mengabdi kepada kami. Setan sendiri tidak berani datang menghampirinya, tetapi betapakah seorang maling berani mencoba-coba untuk mengambil cadarnya. Pergilah dari sini." Jika seorang sahabat sedang tidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Ketika seorang sahabat mengantarkan seorang kaya yang ingin memberikan uang emasnya pada Robiah, Robiah berkata, dia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seorang itu halal atau tidak. Maka betapakah aku dapat menerima pemberiannya? Di malam-malam hari yang sepi dan sunyi, dalam kerinduannya dengan Sang Maha Pencipta, Robiah bergumam sambil bersujud, "Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun yang engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat engkau, dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat adalah berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku, seperti yang telah kukatakan. Kini berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, ya Allah." Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin dan juga muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.